Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya kita dalam keadaan sehat-sehat dan penuh syukur. Pada hari ini kita akan beribadah secara online, tetapi nanti tanggal 15 November kita akan beribadah secara onsite di gereja. Sementara ini kita beribadah 1 bulan 2 kali, yaitu Selasa pertama kita beribadah secara online seperti saat ini lewat YouTube. Dan Selasa ketiga kita akan beribadah onsite di gereja. Semoga dalam waktu dekat ini kita dapat beribadah onsite di gereja secara rutin seperti dahulu lagi. Mari kita memulai persekutuan hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan Alkitab, buku PPUL, dan amplop persembahan. Kita akan menyanyikan PPUL 329. Tiada hari yang tanpa Yesus. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Bapa di sepanjang hidup kami. Juga terima kasih atas hari yang baru, nafas yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Marsudi yang akan memberitakan firman pada hari ini. Biarlah firman disampaikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami serahkan ibadah hari ini di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Amin. Untuk tema hari ini adalah sahabat dalam duka, yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 12 hingga 17 dan dilanjutkan dengan 1 Samuel 23 ayat 14 hingga 18. Bapak Ibu, tentunya kita setiap saat dalam pemeliharaan Tuhan. Baik pada waktu kita mengalami sedih, gembira, suka, duka, sehat maupun sakit. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat kita yang hadir bersama kita bila mana kita dekat datang kepadanya. Dari teladan Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, kita juga harus dapat menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Kita datang pada mereka yang membutuhkan pertolongan, perhatian, juga kasih sayang. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan PPUL 199, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
adalah sahabat yang sejati bagi semua orang yang percaya kepadanya dan yang juga datang kepadanya. Kita masing-masing mempunyai banyak teman. Tentunya ada yang menjadi sahabat bagi kita. Sebagai seorang sahabat, kita saling mengerti keadaan apa yang sedang dialami oleh sahabatnya. Sebagai sahabat, kita menghibur ketika sedih, menopang ketika lemah, tersenyum untuk kebahagiaan tanpa rasa iri, saling memberi dan menerima satu dengan yang lainnya, memberikan nasihat, tukar pendapat, bahkan saling tolong-menolong. Saya akan membacakan sebuah puisi dari koleksi almarhum ibu saya. Hujan lebat di malam hari, panas terik di siang hari, banjir pun datang silih berganti. Jadilah seorang sahabat yang sejati. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Budi Marsudi. Sebelumnya, kita akan menyiapkan Alkitab terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menyanyikan PPUL 156, Jiwaku Terbuka. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan jugalah yang sedang terus menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur apabila kami boleh kembali duduk di sekeliling firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, oleh karena kami sadar akan keterbatasan kami. Berilah kami anugerah pemahaman, berilah kami pengertian. Bukakanlah hati pikiran kami, supaya hati pikiran kami seperti tanah yang subur terhadap benih firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah dia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca dari dua bagian kitab 1 Samuel. Yang pertama adalah 1 Samuel pasal yang ke-20. Akan saya bacakan ayat 13 sampai dengan 17. Yang kedua nanti 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan 18. Kita mulai yang pertama 1 Samuel 20 ayat 13 sampai dengan 17, dituliskan demikian. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu,
Beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud di muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kita akan membaca bagian yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-23. Mulai ayat yang ke-14 sampai dengan 18, 1 Samuel 23, ayat 14 sampai dengan 18, yang dituliskan demikian. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia bukan hanya makhluk individual, tetapi juga makhluk sosial dan makhluk spiritual. Manusia memang harus menjadi dirinya sendiri dan tiap-tiap orang berbeda. Tetapi karena dia makhluk sosial, dia tidak bisa hanya sendirian. Manusia membutuhkan orang lain dan manusia dibutuhkan orang lain. Lihat saja bagaimana anak manusia itu dilahirkan. Untuk bisa hidup, bayi membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya, untuk merawatnya, untuk membesarkannya. Demikian juga kita ini makhluk spiritual, kita membutuhkan Tuhan. Dan walaupun jumlah manusia semakin bertambah banyak, dan bahkan orang di sekeliling kita bisa jadi juga banyak, tetapi banyak orang ternyata tidak punya cukup banyak sahabat, bahkan mungkin tidak punya sahabat. Sehingga kita ini tidak bisa hidup sendirian, kita butuh sahabat. Oleh karena pada saat hidup kita berbeban berat, kita tidak akan mampu menanggulangi sendiri. Kita membutuhkan topangan, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mengasihi kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Kita mutlak membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal yang ke-20 maupun yang ke-23 menggambarkan tentang persahabatan Daud dan Yonatan.
Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja pengganti Saul. Dan Yonatan, walaupun dia anak Raja Saul, mestinya dia bisa menjadi putra mahkota. Tetapi Yonatan dan Daud saling mengasihi. Mereka menjadi sahabat yang sedemikian dekat. Yonatan bersedia, Yonatan mendukung Daud menjadi raja, orang nomor 1 di Israel, dan dia menjadi orang yang kedua. Karena itu ketika Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh, oleh karena Saul takut tahtanya akan direbut Daud, Yonatanlah yang justru memberikan informasi kesungguhan hati Saul untuk membunuh Daud. Saullah yang sesungguhnya bermaksud untuk membunuh, tetapi Yonatan tidak. Yonatan justru berusaha melindungi Daud. Yonatan sekali lagi ketika Daud dalam keadaan tertekan oleh karena dia dikejar-kejar harus melarikan diri dalam keadaan yang lelah dan lebih-lebih takut dibunuh, Yonatan mendatangi Daud ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Yonatan bertemu dengan Daud, Yonatan mendatangi Daud, Yonatan berbicara dengan Daud, dan dengan indah dikatakan, Yonatan menguatkan Daud. Bukan cuma menguatkan semangatnya, bukan cuma menguatkan supaya Daud percaya kepada dirinya, bukan. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan sekaligus, sekali lagi Yonatan mengajak Daud untuk berjanji bahwa ikatan mereka akan tetap terus. Kalaupun nanti Yonatan meninggal, Daud supaya mengingat dirinya dan melakukan apa yang baik bagi keturunan Yonatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah Daud oleh karena dia memiliki Yonatan, seorang sahabat yang baik dan setia. Semasa saya SMA, saya sekolah di Solo oleh karena saya dikirim untuk menemani tante saya, adik dari papa saya. Oleh karena suami tante saya meninggal dan ia tidak punya anak. Dan saya memperhatikan tante saya punya teman dan punya sahabat. Paling tidak ada 2 pasutri, pasangan suami istri, yang dengan tetap terus setia mendampingi tante saya yang sudah seorang diri. Hari Minggu ada yang mengajaknya untuk berangkat bersama beribadah di gereja Katolik, dan di hari-hari lain mereka bergantian mengajak tante saya untuk makan di luar. Dan hal ini saya perhatikan berlangsung sampai tante saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tante saya berbahagia seperti Daud oleh karena dia memiliki sahabat yang mau datang, yang mempedulikan, yang menolong dalam kebutuhan-kebutuhan, dan yang bisa diajak berbicara, sharing, berbagi. Tetapi bisa jadi banyak orang sekarang makin kesulitan untuk membina persahabatan oleh karena tekanan hidup yang mungkin diletakkan pada hal yang salah. Brian Dyson, mantan eksekutif Coca-Cola, pernah mengucapkan pidato yang menarik. Brian Dyson menggambarkan hidup itu seperti seorang pemain akrobat yang melemparkan 5 balon bergantian terus ke udara. 5 balon ini adalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, sahabat, dan semangat. Kelima balon ini diharapkan supaya tidak ada yang jatuh. Ketika balon ini turun akan ditangkap dan dilempar lagi secara bergantian turun, secara bergantian ditangkap, secara bergantian akan dilempar. Harapannya terus ada di udara. Tetapi seandainya
dari 5 balon ini harus ada yang dilepas. Brian Dixon mengatakan bahwa yang mestinya dilepas adalah balon pekerjaan. Karena balon pekerjaan itu ternyata bola karet. Kalau pekerjaan bola karet ini dilepas, dia jatuh akan memantul di tanah dan dia akan melenting lagi, melambung lagi. Tetapi kalau bola yang lain itu terbuat dari kaca, baik itu keluarga, kesehatan, sahabat, dan semangat, kalau jatuh akan berakibat fatal. Dari kata-kata Brian Dixon ini kita menemukan kebenaran bahwa banyak orang sekarang ternyata justru mengutamakan pekerjaan. Pekerjaan menjadi nomor 1, bahkan mengabaikan yang lain, mengabaikan keluarga, mengabaikan kesehatan, mengabaikan sahabat, persahabatan, mengabaikan semangat. Dan ketika topik kita sahabat dalam kedukaan, persahabatan itu tidak dibina. Ketika tidak ada waktu untuk bersama dengan sahabat, persahabatan itu akan menjadi luntur. Persahabatan itu akan makin rasanya renggang, makin jauh satu sama lain. Dan akhirnya sahabat itu sudah tidak akan lagi menjadi sahabat. Sahabat itu akan menjadi seperti orang lain. Tidak mengenal diri kita dan kita pun tidak mengenal mereka. Sehingga orang-orang yang tidak punya sahabat ketika dia berbeban berat, ketika dia menghadapi krisis, ketika hidupnya sedang bermasalah, datangkah para sahabatnya? Tidak, oleh karena para sahabatnya tidak mengerti, tidak mengenal lagi, tidak tahu situasinya. Seperti juga jikalau kita tidak punya sahabat, tidak tahu orang sedemikian rupa sehingga saat ini kondisinya dalam keadaan bagaimana kita tidak tahu, pastilah kita tidak akan mempedulikan, tidak akan berusaha datang, tidak akan berada di sisinya. Seorang profesor dosen di Boston University, William Steger, dia mengamati banyak orang-orang yang tidak menerima penghargaan. Banyak orang-orang yang ternyata tidak berterima kasih terhadap orang-orang yang sudah berjasa di dalam kehidupan mereka di waktu-waktu yang lalu. Dan kesadaran ini membuat dia teringat akan salah satu gurunya yang membuat dia mencintai puisi, yang membuat dia menyenangi syair sepanjang hidupnya. Dan itulah yang kemudian mendorong dia untuk menulis surat kepada mantan gurunya ini. Dan suratnya ternyata dibalas. Dan dengan agak geli, dia membaca bagian awal suratnya. Willyku sayang. Ia sudah berusia 50, seorang profesor, kepalanya botak. Tetapi ternyata masih ada yang memanggil dia dengan panggilan kecilnya, panggilan kesayangannya. Willyku, Willyku sayang. Surat itu ditulis dengan tangan yang sudah kelihatan terlalu banyak dipakai untuk bekerja. Tulisannya acak-acakan. Suratnya berbunyi demikian. Willyku sayang, aku tidak bisa mengatakan kepadamu betapa berartinya tulisanmu bagiku. Sekarang aku berusia 80, hidup mandiri di sebuah kamar kecil. Memasak makananku sendiri, kesepian, dan seperti daun terakhir di musim gugur yang mencoba bertahan agar tidak jatuh. Kau pasti senang mengetahui bahwa aku mengajar di sekolah selama 50 tahun dan tulisanmu adalah penghargaan pertama yang kuterima. Surat itu datang di pagi hari kelabu dan dingin. Dan tidak ada yang membuatku sedemikian terhibur selama bertahun-tahun ini seperti suratmu itu. Profesor
William Steger bukan tipe orang yang mudah menangis, tetapi membaca surat dari mantan gurunya, ia menangis. Mantan gurunya ternyata adalah salah satu dari begitu banyak orang yang tidak pernah menerima ucapan terima kasih. Kita semua pernah memiliki guru dosen yang telah membuat perbedaan di dalam hidup kita. Mungkin pelatih, biasanya mungkin pelatih olahraga atau guru musik, guru sekolah minggu yang membantu kita untuk percaya diri. Mereka orang-orang yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin bahkan pemimpin pramuka, seorang kakak yang begitu peduli. Kita orang-orang yang telah membentuk hidup kita dengan berbagai cara. Orang-orang yang mempengaruhi hidup kita. Dan William Steger menemukan sebuah cara untuk menunjukkan penghargaannya dengan menulis sebuah surat. Surat, apa artinya? Ibu Teresa menulis kata-kata indah, bisa saja singkat dan mudah diucapkan, tetapi gemanya tidak akan pernah berakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, siapa orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita di masa lalu? Saya berharap ada, saya berharap banyak. Apakah mereka menerima ucapan terima kasih kita? Apakah kita pernah mengungkapkan betapa peran mereka begitu berharga dalam kehidupan kita? Kita bersyukur bahwa mereka ada dan kita bertemu, kita mengalami berkat karya mereka dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, dan kita dibutuhkan oleh orang lain. Lebih-lebih ketika hidup itu menjadi begitu berat dan tidak mampu kita pikul sendirian. Pernahkah ibu bapak merasakan indahnya memiliki sahabat? Pernahkah bapak ibu merasakan berkat kebahagiaan karena keberadaan seorang sahabat? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang calon pendeta, pertama kali dia berada di sebuah jemaat. Beberapa hari kemudian dia diundang di dalam rapat pleno dan diperkenalkan dengan para penatua. Dan tidak lama sesudah dia hadir di rapat pleno dan berkenalan dengan para penatua, istri dari salah satu penatua itu meninggal dunia, dipanggil pulang Tuhan. Ia datang ke rumah penatua itu. Ia datang paling awal, belum ada yang lain datang. Ia duduk di sebelah penatua itu yang mendampingi jenazah istrinya dengan menangis. Ia menepuk-nepuk bahu penatua itu. Tetapi yang ia merasa bahwa ia melakukan kegagalan adalah dari sejak dia datang sampai cukup lama dia berada di situ, sampai orang-orang berdatangan dan dia kemudian pulang, ia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata penghiburan apapun. Ia hanya duduk, ia hanya menepuk bahu penatua itu, dan ia menganggap itulah kegagalannya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang calon pendeta. Dan hal ini terus ia bawa sampai sesudah sekitar 5 tahun lebih ia melayani di jemaat tersebut dan ia akan pindah ke jemaat yang lain. Ketika malam perpisahan, mantan penatua itu datang dan secara khusus dia berkata, "Terima kasih Pak Pendeta untuk malam saat istri saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak bersedia datang, Bapak bersedia untuk menemani saya. Saya tidak tahu bagaimana melewatkan malam itu kalau Bapak tidak hadir bersama dengan saya." Ternyata yang dibutuhkan oleh mantan penatua itu bukan kata-katanya,
Banyak kali orang dalam keadaan duka cita. Banyak kali ketika orang berbeban berat, mereka tidak butuh khotbah, mereka tidak butuh wejangan, mereka tidak butuh dianalisa, mereka tidak butuh diberi petunjuk, usulan ini dan itu. Tetapi mereka butuh ditemani. Oleh karena kadang-kadang untuk bisa menangis, dibutuhkan dada seorang sahabat yang bersedia untuk datang dan memeluk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pengalaman Ibu Bapak sekalian? Pada waktu kita ini dalam keadaan tertekan, stres, berbeban berat, takut, apakah kita terhibur dengan kiriman khotbah, dengan kiriman WhatsApp, WA? Bagaimana kita bisa membaca WA? Kalau mata kita itu dengan air mata yang menggenang, bukankah kita lebih membutuhkan seorang yang bersedia datang dan menemani kita, bahkan kalaupun dia tidak berbicara apa-apa? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari, bukan hanya diri kita yang membutuhkan sahabat, orang lain pun membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan orang lain, sahabat kita, tetapi orang lain juga membutuhkan kita, kehadiran kita, pendampingan kita, ketika mereka berbeban berat, ketika mereka tidak mampu untuk memikul beban itu sendirian. Mereka merindukan, mereka mengharapkan seorang sahabat yang bersedia datang, seperti Yonatan mendatangi Daud dan memberikan penghiburan dan penguatan. Seorang pendeta, Dr. Conway, mengalami pergumulan yang berat ketika anak gadisnya yang berusia 15 tahun memiliki masalah pada salah satu lututnya. Setelah banyak berkonsultasi dengan dokter, menjalani tes laboratorium, 2 kali dibiopsi, Becky, nama anak gadisnya ini, didiagnosa terkena kanker malignani dan kakinya harus diamputasi. Pendeta Conway tidak rela anak gadisnya diamputasi. Ia berkata kepada anak gadisnya Becky, kakimu tidak akan diamputasi. Papa percaya Tuhan akan melakukan keajaiban. Papa benar-benar yakin kamu tidak akan menjalani operasi. Lalu pendeta Conway bersama dengan jemaatnya yang cukup banyak, sekitar 2.000, mengadakan jam-jam doa dan puasa selama 24 jam. Mereka berseru, mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka mengundang keajaiban Tuhan. Dan hari terus berjalan, berganti dengan hari, sampai pada hari dijadwalkannya operasi amputasi untuk Becky. Dr. Conway masih berbicara kepada Dr. Scott yang akan menjalani operasi. Teliti sekali lagi, saya yakin Tuhan sudah berbuat untuk kesembuhannya. Tetapi sesudah mereka menunggu 40 menit, dan ternyata tidak ada yang keluar, dan lebih jauh lagi 1 jam, 1,5 jam, dan akhirnya baru 2 jam. Dr. Scott keluar dengan mengatakan, kami telah mengamputasi kaki Becky. Dan saat itu pendeta Conway segera merasakan begitu terguncang, dan sekaligus dia marah. Dia menginginkan Tuhan untuk menjawab doanya dan doa jemaatnya, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan. Ia memukul tembok rumah sakit sambil berseru, di mana engkau Tuhan? Di mana engkau? Dr. Conway kehilangan imannya. Ia berduka cita, kaki anak gadisnya harus dipotong. Tetapi sekaligus ia
dalam situasi yang membingungkan. Bagaimana dia harus berhadapan dengan anggota jemaatnya ketika dia meyakini bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengabulkan, Becky tidak akan dioperasi, dan ternyata kaki Becky diamputasi. Dia sangat tertekan, dia sangat terguncang, dia sangat marah. Lalu 3 orang sahabatnya, mereka secara bergantian, satu digantikan yang kedua, digantikan yang ketiga, terus mendampingi dia. Mereka hanya mau mendengarkan. Ia mengeluarkan semua rasa frustasinya dan kemarahannya. Mereka tidak mencegah apapun yang ia katakan. Bahkan kalau itu sepertinya menghujat Tuhan, mereka pun akan membiarkan. Bahkan mereka akan mengatakan, apalagi yang ingin kamu katakan. Mereka bersedia untuk mendengarkan. Mereka bersedia untuk menangis bersama dengan dia. Mereka tidak berusaha untuk menganalisa. Mereka tidak berusaha untuk memberikan jawaban. Mereka hadir untuk mendampingi dia. Mereka hadir untuk bersama dengan dia. Dan sesudah sekian waktu, akhirnya Dr. Conway harus mengambil keputusan. Ia harus menghadapi realita. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka minta di dalam doa ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Siapa yang harus ia pegang? Dirinya dan permintaannya, kekecewaannya, keputusasaannya, kemarahannya. Ataukah mereka harus mempercayai Tuhan? Dan Dr. Conway akhirnya mengatakan hanya ada 2 pilihan. Keputusasaan ataukah penyerahan diri kepada Tuhan. Hanya ada 2. Saya akan terus frustasi, saya akan terus marah, saya akan terus berusaha untuk menggugat Tuhan. Atau saya akan menempatkan diri. Tuhan adalah Tuhan dan aku adalah hambanya, bukan sebaliknya. Tuhanlah Tuhan, akulah hambanya, bukan hakku untuk menuntut Tuhan. Dan dalam 2 pilihan ini, aku dan keluargaku memilih untuk mempercayakan kepada Tuhan. Mungkin seperti Ayub, dia berusaha untuk percaya ketika tidak ada jawaban. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah seringkali kita melihat, saya berharap tidak melakukan, ketika ada seseorang sedang berduka cita, lalu ada yang berusaha untuk menghibur, sudah jangan menangis, sudah ayo dikuatkan. Mengapa tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan duka citanya? Kalau saat itu dia kehilangan kekasihnya, dipanggil pulang Tuhan, tidak boleh menangis. Lalu menangisnya kapan? 1 tahun lagi. Aneh bukan? Orang-orang butuh diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mengganggu, apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan kalaupun mereka dilarang untuk mengungkapkan, memangnya dengan tidak diungkapkan, Tuhan tidak tahu isi hatinya. Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Mari kita menjadi pendamping yang menolong orang untuk tetap bisa mempercayai Tuhan. Bukan membuat orang merasa bahwa Tuhan memiliki begitu banyak pembela yang menekan dirinya, memojokkan dirinya. Sementara kitab Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Dalam kesesakan, orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu berdosa, boleh mengungkapkan kesesakannya, berseru-seru. Tuhan ternyata mau mendengar. Kita pun
harus belajar untuk memberi kesempatan mereka dalam kesesakannya untuk berseru. Dr. Conway mengungkapkan betapa dia sangat terganggu jikalau ada teman yang datang berusaha menghibur, berusaha memberi penjelasan, tetapi menyepelekan apa yang ia rasakan, bahkan memberikan komentar-komentar yang seolah-olah justru menyalahkan kepahitan yang sedang ia rasakan. Mungkin dengan mengutip Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Realitanya saat yang dirasakan waktu itu adalah kepedihan, yang dirasakan saat itu adalah luka, yang dirasakan saat itu adalah duka cita. Dan memang Tuhan akan menunjukkan pada waktunya. Tetapi diucapkan kalimat-kalimat yang sepertinya salah jikalau orang itu berduka, salah jikalau orang itu terguncang, salah jikalau orang itu meragukan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya justru bukan merupakan penghiburan, justru menjadi beban. Dr. Conway akhirnya mengatakan bahwa ia setuju dengan Ayub untuk dalam ketidakmengertian tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Ayub 13 ayat 15 Ayub mengatakan, sekalipun ia hendak membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Bukankah Ayub mengungkapkan ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya mengapa semua ini terjadi? Seluruh kekayaannya, 10 anaknya, tubuhnya, kesehatannya, bahkan kemudian istrinya mengajak untuk menghujat Tuhan. Ayub tidak bisa mengerti karena tidak ada dosa dan kesalahan yang ia lakukan yang sebanding dengan ganjaran, lebih-lebih kalau itu dikatakan hukuman. Ayub mempertanyakan, Ayub keberatan jikalau sahabat-sahabatnya menuduh dia berdosa. Dan kata-kata Ayub ini, jikalau itu pun dianggap bersalah, menghujat Tuhan, hendak dibunuh oleh Tuhan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Pendeta Conway memilih untuk percaya kepada Tuhan, bukan keputusasaan, bukan kemarahan. Ia menerima kedaulatan Tuhan. Ia percaya Tuhan punya tujuan, walaupun ia tidak tahu tujuan Tuhan itu apa. Dan ia bersedia untuk menanti sampai akhir zaman untuk mengerti tujuan Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menggenapi apa yang merupakan janjinya kepada Yonatan. Walaupun Yonatan meninggal di dalam peperangan merawat orang Filistin, Daud memperhatikan anak Yonatan, yaitu Mephiboset yang timpang, memberikan seluruh kekayaan milik Saul kepada Mephiboset. Dan sekaligus Daud mempersilahkan Mephiboset untuk makan di mejanya, makan sehidangan dengan dia. Daud menghargai Mephiboset oleh karena Yonatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang-orang yang pernah datang menghiburkan dan menguatkan saudara ketika saudara berbeban berat? Apakah saudara masih terus mengingat kebaikan mereka dengan mendoakan dan bersahabat dengan mereka? Siapa orang-orang yang saat ini menjadi sahabat-sahabat saudara? Mari kita terus mengerjakan bagian kita sebagai sahabat yang baik dan setia, mendoakan mereka, membina hubungan baik dengan mereka, menikmati hidup dan berkat bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka, dengan saling berbagi kisah maupun pengalaman hidup, tertawa bersama dengan mereka, menangis bersama dengan mereka. Semoga kita menjadi sahabat yang baik. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri Allah yang adalah roh bersedia untuk menjadi manusia, supaya kami menemukan sosok sahabat di dalam diri Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mengambil alih hukuman dosa kami dan memberikan kepada kami kehidupan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kedudukan sebagai anak Allah. Terima kasih juga Tuhan memberikan orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang mengasihi kami, yang memberi pengaruh baik dalam hidup kami, yang mengajarkan sesuatu yang menyebabkan perubahan hidup dalam kehidupan kami. Orang-orang yang mungkin sudah Tuhan panggil pulang, maupun orang-orang yang masih hidup bersama dengan kami hendak bersyukur, berterima kasih atas mereka. Demikian juga kami hendak bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan sebagai sahabat-sahabat kami. Orang-orang yang dengan mereka kami dapat berbicara, bercerita, bahkan secara leluasa mengungkapkan isi hati pikiran kami yang mungkin tidak berani kami ungkapkan kepada orang lain. Orang-orang yang mengerti diri kami, yang tidak menghakimi kami, walaupun mereka senantiasa berusaha menjadi cermin untuk kebaikan kami. Mari Tuhan tolonglah supaya kami mampu menjadi sahabat yang baik ketika mereka berbeban berat, ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka stres, depresi, tertekan. Berikan kami kuasa Roh Kudus untuk mampu menolong mereka, paling tidak dengan kehadiran kami, dan mereka dapat bersandar di dada kami dan menangis. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami bukan hidup sendirian, tetapi kami diberi orang-orang yang menjadi sahabat kami, dan kami pun diberikan menjadi sahabat bagi mereka. Berkati Komisi Lanjut Usia GKI Kelapa Cengkir dalam mengelola aktivitas ibadah persekutuan maupun kegiatan-kegiatan bagi kami semua. Tuhan yang menolong para pengurus, Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memperbaharui iman percayanya, kesegaran semangatnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami masing-masing juga ke dalam perlindungan dan juga dalam berkat Bapa. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Emeritus Budi Marsudi yang telah memberitakan firman pada hari ini. Kiranya Bapa memberkati pelayanan dan kehidupan Pendeta Emeritus Budi Marsudi. Sebagai salah satu rasa syukur, kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa cara dalam menyampaikannya. Yang pertama, seperti biasa, kita akan masukkan dalam amplop yang tersediakan tadi, dan akan kita bawa kumpulkan pada waktu kita bersekutu di gedung gereja, atau dapat dititipkan di sekretariat gereja. Yang kedua, dengan transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir, BCA 065 345 6066. Yang ketiga, melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menyanyikan PPUL 375. Yesus menginginkan daku. Dimanapun
Ibu, dengan berdiri kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat memberi persembahan sebagian dari yang kami terima daripadamu. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan kepadamu, dan kuduskanlah Bapa agar dapat tersalurkan kepada yang membutuhkannya. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan, hanya dalam nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan PBUL 217, Ku Utus Kau. Dan kita akan beribadah kembali secara onsite di gereja tanggal 15 November yang akan datang. Setelah menyanyikan Ku Utus Kau, kita akan menerima berkat dari Pendeta Emeritus Budi Marsudi dan akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa di persekutuan tanggal 15 November pukul 9 di gereja. Mari kita menyambut berkat yang dari Tuhan. Mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.